Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Setelah libur panjang kita bertemu kembali di secara daring ya, karena luring belum diizinkan secara daring. Tentunya ya, menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban atas setiap muslim. Setiap orang yang ingin belajar atau bersungguh-sungguh belajar, meskipun dalam keadaan daring, kalau dia bersungguh-sungguh insya Allah akan bisa. Hal-hal yang tidak dipahami kan tinggal ditanya para asatizah atau asatizat, ustazah atau ustaz ya. Apalagi yang kita pelajari ini ya talibat, perkara yang sangat besar sekali yang berkaitan dengan akidah yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, yang kebahagiaan seseorang itu tergantung dengan pemahaman dia terhadap akidah. Bukan karena harta ya, bukan karena harta atau jabatan. Kalau harta yang membuat seseorang itu bahagia, punya harta maksudnya, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa pergi jalan-jalan jauh, bisa ke sini, bisa ke sana dan seterusnya. Dia harta, punya uang, tentu tidak ada orang kaya yang bunuh diri. Pada faktanya banyak orang bunuh diri, orang-orang kaya banyak bunuh diri. Banyak, ya kan? Begitu juga misalnya teknologi, pengetahuan terhadap teknologi membuat orang bahagia. Tentu penduduk Jepang nggak banyak yang bunuh diri. Penduduk Jepang itu banyak bunuh diri loh. Padahal kita mengetahui Jepang adalah salah satu negara G7, negara industri. Kita ini nggak ada apa-apanya industrinya. Tapi banyak penduduk mereka itu mati bunuh diri. Berarti teknologi tidak mengantarkan seseorang dalam kebahagiaan. Begitu juga ya, yang hidupnya pas-pasan, hidupnya mungkin ya tidak bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu, juga banyak juga mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Ini berarti akidahnya lemah. Padahal seseorang yang tidak memiliki apa-apa, apa yang mau dipertanggungjawabkannya di akhirat? Cepatlah hisapnya, kan begitu. Makin banyak orang memiliki sesuatu, makin lama hisapnya. Jabatan misalnya, jabatan. Kalau seandainya jabatan itu yang membuat orang bahagia, nggak mungkin dia korupsi, ya kan? Banyak pejabat itu yang kena tangkap. Atau misalnya nggak ada yang bunuh diri, banyak kok orang-orang memiliki jabatan bunuh diri. Lihat misalnya, tidak ada yang mengalahkan Fir'aun pada masanya dari sisi jabatan. Tapi Fir'aun tidak bahagia. Akhirnya pun dia meninggal dalam keadaan yang hina. Menunjukkan jabatan tidak membuat seseorang itu akan bahagia. Jadi apa yang membuat kita bahagia? Tidak lain adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang tertinggi apa? Akidah. Yang membahas Allah, membahas agama kita, hal-hal gaib yang kita tidak mengetahuinya kecuali dengan dalil. Ya. Dan bersungguh-sungguhlah mempelajarinya, karena Rasulullah telah menyaksikan neraka
mayoritas penghuninya itu adalah kaum wanita. Terlebih lagi kaum wanita di dapur itu sering dengan kompor biasanya, kena api, kena percikan ikan goreng dan segala macam. Tapi susah membuat mereka itu sadar. Ya, susah membuat mereka itu sadar. Ya, kalau Rasulullah mengatakan mereka lah wanita yang paling penghuni neraka terbanyak, ya harus ada tekad yang besar supaya yakni seorang wanita dia tidak termasuk dalam hadis tersebut. Ya, bersabar di dalam mempelajari agama ini dengan baik dan benar. Meskipun dengan sarana yang sekarang ini an-bu'din, ya, dari jauh, tidak bisa kita luring. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini dari negeri kita, tentunya juga dari negeri-negeri yang lain, sehingga kehidupan manusia atau proses belajar mengajar dimanapun bisa kembali normal. Yang tidak kalah pentingnya Ustaz nasihatkan kepada kalian adalah sebentar lagi, tentu setahun ini kalian akan daring, ya, setahun ini daring, dan setahun berlalu naik ke kelas 11, ya, naik ke kelas 11. Hanya saja adalah jangan sempat nanti menyesal itu di kelas 12. Ataupun mungkin juga ada orang yang tidak menyesal, terus dia di atas itu, ya, dia tertipu dengan kehidupan dunia dan seterusnya, ya. Harus ada target kehidupan, harus ada cita-cita yang tinggi, ya, yang ingin menjadi dokter kandungan. Ustaz sangat nasihatkan itu, bidan kan gitu, ya, dokter kandungan kalau ingin studi umum, ya. Tetapi kalau studi yang bukan memberikan dampak terhadap muslimah atau kaum muslimin, maka sebaiknya itu dijauhi. Alasannya apa? Karena di negeri kita ini pasti sekolah atau studi di perguruan tinggi kan campur baur, udah pasti ikhtilat namanya, ya. Kalau syaitan ingin yakni senantiasa mengajarkan ke arah sana, enak, ya kan. Oleh karena itu semangat sekali orang sekolah itu di sekolah yang di situ ada laki-laki perempuan sekaligus, sekolah-sekolah umum, tidak seperti Ulun Nuha, semangat orang itu. Adapun sekolah yang seperti kita ini dipisah, ya, banyak orang yang tidak nyaman, artinya dia tidak inginkan, ya. Kenapa? Nggak ada, si akhwat mengatakan nggak ada ikhwannya, si ikhwan mengatakan nggak ada akhwatnya, kan gitu, ya. Nah, bersungguh-sungguh dari sekarang buat target saya nanti mau seperti ini, saya 2 tahun lagi saya harus bisa, ya. Bagi yang ingin lanjut studi ke Libya misalnya, dia harus kuat-kuat mempelajari sekarang ilmu syar'inya, mempelajari bahasa Arab. Bagi yang ingin lanjut studi misalnya ke fakultas umum, ya, kedokteran misalnya, berarti eksakta itu dia harus betul-betul pelajari dengan baik, pelajari bahasa Inggris, pelajari kimia dan segala macam itu, biologi, ya, sungguh-sungguh dia mempelajarinya, ya, supaya nanti kan nggak mesti harus ke sekolah agama, enggak, ya, tetapi sekolah umum itu juga pilih, nggak sembarangan, itu bisa membuat kalian itu nanti tetap di atas agama ini, ya. Bisa jadi jilbab kalian pun bisa lepas, apalagi kalau misalnya orang tua kita adalah yang mungkin, ya, belum mengaji, atau bagi mereka agama ini sama saja, atau bagi mereka yang penting kan Islam, masalah berjilbab tidak berjilbab nomor sekiannya itu, gitu, ya. Ini kembali kepada kalian karena sudah dewasa. Ustaz, begitu banyak Ustaz melihatnya yang mungkin sekarang ini tak berjilbab lagi, atau malah kembali ke jilbab kecil, jilbab yang dilipat-lipat dan lain sebagainya. Nah, itu kembali kepada kalian sih dalam menghadapinya. Toh pertanggungjawaban kita itu nanti masing-masing untuk dihadapi. Yang jelas kalau sudah meninggal sudah selesai, nggak ada lagi perbaikan. Kalau sekarang mungkin ada remedial, nilainya nggak bagus, kita boleh remedial. Tetapi kalau yang berkaitan dengan kematian itu tidak ada lagi yang namanya remedial. Jadi sebelum diremedial atau sebelum ada penyesalan, maka sekarang inilah waktunya untuk berbenah, ya. Tentukan target dan sungguh-sungguh di dalam hal itu. Karena kalian juga telah memilih Ulun Nuha. Ulun Nuha ya seperti ini, ya. Ulun Nuha ya seperti ini. Nah, baik, kita masuk, ya, thalibat, itu sekedar pendahuluan dari Ustadz. Kita masuk ke pelajaran, ya, pelajaran. Nah, sampai kita di sini tauhid uluhiyah, ya.
Ini udah kita bahas, bahkan ada pertanyaan atau berkaitan dengan mungkin pertanyaan itu ya. Saya Ustaz juga sebetulnya sudah membuatkan urutan prestasi ya, sebagaimana di match semester semalam Ustaz sudah buatkan urutan prestasi dari 3 kelas yang ada, siapa yang paling tinggi nilainya dari ilmu-ilmu agama di sini, Tsaqafah al-Islamiyah ya. Cuma belum Ustaz share di grup ya, di nanti biar wali kelas saja yang menentukannya ya. Ta'rifuhu. Ini udah ya ini. Sekarang kita masuk al-hikmah min khalqil jinni wal ins. Kenapa kita diciptakan? Kenapa jin itu diciptakan? Apakah supaya dia main film? Kan film Indonesia full horror, ya kan? Orang-orang yang tertipu ya kan? Bangkit dari kubur, beranak dari kubur, beranak di ya dan seterusnya. Ada pula bangkit dari kubur. Nanti ya ada bangkit dari kubur itu di yaumil akhir. Yaumul ba'si namanya, enggak sekarang. Cerita dongeng. Itu pun laku, ya. Kemudian orang takut dengan jin, ada yang bekerja sama dengan jin kan gitu ya, untuk santet dan lain sebagainya, itu kerjasamanya dengan jin itu. Ya, ada yang begitu takut dia dengan jin ya. Ya, sampai tahap dia bisa keluar dari Islam ya. Nah, sekarang yang bisa kita tanya adalah jin kan makhluk sama dengan kita, karena semua yang ada di muka bumi adalah makhluk. Ya. Termasuk jin. Termasuk kita lah ini. Sudah. Kalau begitu tuh apa Allah menciptakan jin dan manusia? Tentu untuk mendapatkan jawaban dari Al-Qur'an. Karena ini perkara yang gaib. Kita kan enggak tahu informasi penciptaan karena yang pencipta adalah Rabbul Alamin Allah. Maka di sini kita lihat ya, kenapa sih diciptakan jin dan manusia? Apakah supaya berbuat maksiat atau apakah supaya manusia ini takut kepada jin? Takut itu boleh, tetapi yang sekedarnya, seperti misalnya takut dari harimau ya, takut ular, takut dari bahaya, itu biasa, takut tabi'i namanya, takut yang memang bagian dari perilaku manusia. Tetapi kalau sampai melampaui batas, sebagaimana misalnya ada dukun mengatakan ini obatnya, kemudian nanti selama sepekan jangan mandi ya, kalau nanti mandi itu khasiatnya hilang dan nanti begini, takut dia, akhirnya dia nggak mandi seminggu. Ini nggak benar ini ya. Tapi kalau takut pada harimau, ya iyalah, nggak ada pula yang orang masuk ke kandang harimau duduk dia di situ, yang nggak habislah dimakan harimau ya. Itu hal yang biasa. Tapi kita lihat apa sih hikmahnya? Nah, penciptaan jin dan manusia itu dalam rangka ini dia, ibadallahi wahdahu, beribadah kepada Allah semata, memberikan peribadatan itu hanya kepada Allah. Kalau kita berdoa, kita langsung berdoa kepada siapa? Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku memahami ilmu tauhid. Ya Allah, mudahkanlah rezeki keluarga aku, dan seterusnya. Enggak perlu kita pergi ke kuburan. Wahai Syekh Fulan, tolong sampaikan keperluanku kepada Allah. Itu namanya kesyirikan. Itu berdoa kan ibadah. Ibadah itu diberikan kepada Allah. Kalau kita menyembelih, kita sembelih kepada Allah. Oleh karena itu ada namanya Idul Adha atau Idul Fitri aja orang menyembelih ayam dan seterusnya. Tapi ada itu proyek ini apa namanya? Menyembelih itu dalam rangka agar tangkapan ikan banyak atau melariskan rumah. Misalnya begini. Yang pernah Ustaz lihat itu Pantai Sialang Buah. Ya, Pantai Sialang Buah, kebetulan rekreasi ke sana ya bersama teman-teman satu alumni semasa studi di As-Sunnah ya, waktu Ustaz masih belajar di Stay As-Sunnah, atau dulu sekarang Stay As-Sunnah namanya, dulu Akademi Dakwah Sunnah. Lalu ada dihanyutkan ke pantai itu kepala kerbau. Tentu niatnya supaya bukan untuk memberi makan ikan, karena ikan di laut itu nggak dipelihara, dia hidup sendiri. Nggak ada ikan itu meninggal gara-gara nggak makan, itu nggak ada itu. Tetapi kalau yang dipelihara dia memang iya, kenapa dibatasi? Kita yang dijadikan harus memelihara, ngasih makannya kan dibatasi, seperti ikan dalam akuarium, nggak dikasih makannya mati dia. Kemana dia cari makan? Orang dibatasi ruang geraknya, kan gitu, ya. Tanggung jawab orang yang memeliharanya maksudnya. Ternyata itu dalam rangka nelayan supaya nanti tangkapan ikan itu melimpah. Nah, menangkap ikan itu kan cari nafkah. Nafkah ini adalah rezeki salah satunya.
Sedangkan yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Allah lah Ar-Razzaq. Maka ini enggak tepat. Ini kesyirikan namanya. Ya. Ini kerjaan jin itu. Padahal jin dan manusia ini setara, sama kita itu. Ya, sama-sama hamba Allah. Kan gitu, ya. Ini kesyirikan. Tindakan itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Padahal belum tentu, ya, orang yang melakukannya itu nanti akan jadi orang kaya. Seandainya kaya, minimal dia dapatkan satu. Ini kehidupan di dunia, meskipun nanti di akhirat dia enggak dapat apa-apa. Ini apapun enggak, akhirat enggak dapat, dunia pun tak dapat. Atau contoh berikutnya misalnya pengembang, ya, misalnya sebuah proyek perumahan. Jadi supaya nanti rumah ini laris, ya, dia tanam kepala hewan, kepala kerbau di setiap rumah yang dibangun perumahan, supaya nanti laris, mudah penjualannya, kan gitu, ya. Nah, ini juga termasuk dalam menyembelih, ya, yang tidak diberikan kepada Allah. Berarti di sini dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Ini yang perlu. Jadi rumusan hidup ini ya talibat adalah kita tahu saya ini diciptakan untuk apa, ya, kan gitu. Pertanyaan ini perlu kita tanyakan. Begitu juga kalau kita melihat masalah kesuksesan untuk anak ulun Nuha sajalah, ya, anak ulun Nuha. Kalau dia tahu untuk apa dia sekolah ke ulun Nuha, dia pasti belajar dan pasti sukses. Dia akhirnya, ya, bisa kita pekerjakan. Akhirnya dia dapat gaji. Ada orang sarjana nggak dapat pekerjaan, ini tamat SMA sudah bekerja, kan begitu, ya. Kenapa? Ada kualitasnya. Atau dia nggak mau bekerja langsung, dia ingin langsung studi, dengan mudahnya dia bisa lewat testing. Kenapa? Dia tahu untuk apa dia ke Ulun Nuha. Yang susah dia nggak tahu kenapa saya di Ulun Nuha sekolah. Nah, ini yang seperti ini masih bingung ini. Yang seperti inilah yang bermasalah. Sama dengan kita hidup di dunia ini. Dia nggak tahu untuk apa dia hidup di dunia. Makanya terjadi pembunuhan, terjadi korupsi, terjadi ini, terjadi pertumpahan darah, ada kudeta militer, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Ya, kenapa? Dia tidak tahu untuk apa dia hidup di dunia. Yang taunya dia nikmati dunia ini. Gimana cara yang penting? Ya, yang penting saya bisa makan, yang penting punya saya jabatan, punya ini, punya itu, dan masalah halal haram nomor sekian lah itu. Yang penting saya punya, nggak penting bagi saya halal haram bagi dia. Kira-kira seperti itu. Itu bagi orang yang tidak tahu untuk apa dia hidup di dunia. Ya. Sama misalnya ikan, ya. Ikan itu memang diletakkan di laut atau di air lah. Begitu dia pindah ekosistem, dia mati. Kita pun begitu. Ya. Mati kita mungkin rohnya masih ada, tetapi hatinya mati, enggak bisa lagi mendapatkan kebenaran. Ya, lalu begitu dia meninggal, barulah terjadi penyesalan. Kalau penyesalan di dunia, sebagaimana Ustaz sampaikan, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah meninggal kita mau ngapain? Ya, Nah, itu ya. Jadi kita sudah tahu hikmah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya ini. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, ini ingat ini. Ini yang penting sekali diingat ini. Ya. Kemudian yang ketiga, pentingnya tauhid uluhiyah. Ini dia. Ini. Apa sih pentingnya? Nah, dahulu kita mempelajari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah diakui oleh semua orang. Hanya 2 orang yang mengingkari tauhid rububiyah itu. Itu pun yang rusak fitrahnya. Yang pertama adalah rusak fitrahnya. Itu 2 orang. Yang pertama rusak fitrahnya. Ya, seperti misalnya ateis, ya, atau pada zaman kita ini komunis. Yang kedua itu adalah yang sombong, mengingkari fitrahnya itu, seperti Fir'aun, enggak mengaku adanya Rabbul. Nah, orang-orang seperti ini yang mengingkari tauhid rububiyah. Selebihnya dia tahu bahwasanya ada pencipta, kan gitu, ya. Tetapi bukan dalam rangka itu manusia diciptakan, ya, dalam rangka mengetahui Allah pencipta dan lain sebagainya. Itu fitrah kita sudah mengetahuinya begitu kita lahir. Hanya saja kalau nanti ibunya keluarganya Nasrani, jadi Nasrani lah itu. Kalau keluarganya Yahudi, Yahudi lah itu. Kalau kebetulan dia hidup di Pekong, Pekong lah agamanya. Begitu seterusnya. Hindu, Hindu, Buddha, Buddha, ya. Masalah di tengah jalan dia berubah, itu masalah hidayah. Taib. Nah, kalau kemudian, ya, kita katakan bahwasanya tauhid uluhiyah itu, tauhid ini adalah tauhid yang dengannya seluruh rasul diutus.
Tidak ada rasul itu diutus untuk menjelaskan Allah pencipta. Oleh karena itu, ya, dalam peristiwa tentara gajah Abrahah menyerang Ka'bah, yang menjaga Ka'bah itu kan Abdul Muttalib, kakek pertama Rasulullah. Kakek yang pertama, ya. Mereka itu tidak beribadah kepada Allah, artinya adalah ibadah mereka itu tidak diberikan kepada Allah. Mereka pun tidak mengikuti keyakinan terakhir, yaitu agama Isa alaihissalam. Mereka agama tersendiri itu. Orang jahiliyah itu, mereka adalah kaum paganisme, menyembah berhala. Sudah? Tapi yang menarik, tatkala Abrahah menyerang Ka'bah, Abdul Muttalib ini mengatakan begini, terjadi dialog. Maka Abdul Muttalib mengatakan tatkala dia tidak ingin berhadapan dengan Abrahah dengan tentara, dengan suku Quraisynya, Abdul Muttalib mengatakan, inna lil baiti rabbuhu yahmihi. Sesungguhnya Baitullah itu, Ka'bah itu ada Rabbnya, ada pemiliknya yang akan melindunginya. Tugas kami hanya sampai segini aja. Selebihnya kami serahkan kepada pemilik Baitullah itu. Pertanyaan kita adalah, siapa pemilik Baitullah? Tentunya Allah, karena Allah yang memerintahkan Ibrahim mendirikan Ka'bah itu. Nah, mereka mengetahui bahwasanya pemilik Baitullah Ka'bah itu adalah Allah. Ya, Allah. Ya, sudah Allah. Tetapi apakah setelah itu mereka serta-merta masuk Islam? Kemudian tatkala diutus Rasulullah enggak perlu berdakwah lagi, menjelaskan, mengajak manusia kepada Islam, karena orang-orang yang dijumpainya sudah mengenal Allah? Kan enggak. Terjadilah perang Badar, terjadilah ini dan lain sebagainya. Rasulullah terusir ke hijrah harus ke Madinah, dan para sahabat begitu juga. Kan begitu, ya? Sudah? Baik. Nah, tatkala seluruh rasul diutus dalam rangka tauhid uluhiyah, yang perlu dianalisis berikutnya adalah apa permasalahan sampai-sampai rasul itu diutus untuk menjelaskan tauhid uluhiyah ini. Berarti terjadi penyimpangan dalam masalah ibadah ini, ya. Ada ibadah berarti diserahkan kepada selain Allah, maka diutuslah rasul. Kalau hanya dalam rangka menjelaskan Allah pencipta, Allah memberikan rezeki, itu enggak penting, karena mereka pun tahu, ya, bukti mereka itu beribadah menunjukkan mereka meyakini ada pencipta. Hanya saja ibadahnya itu salah penyampaiannya, salah dalam penerapannya, atau pemberian ibadah itu tidak pada sasarannya. Kan gitu. Hanya orang komunis yang tidak mau beribadah. Enggak ada orang komunis, ateis, Darwin itu, teori Darwin. Mana ada dia? Dia tinggal di wilayah orang-orang Kristen, misalnya Amerika, Eropa, ya kan itu. Kan Kristen sana, enggak ada dia ke gereja. Kenapa? Enggak ada dia melakukan ibadah, meskipun misalnya ibadah kepada selain Allah misalnya. Enggak ada. Kenapa? Karena dia tidak mengakui ada pencipta. Nah, orang-orang pada zaman dahulu yang sebelum diutus rasul-rasul itu, mereka mengakui pencipta. Oleh karena itu mereka beribadah. Kalau seandainya mereka tidak beribadah, berarti mereka memang tidak mengakui adanya pencipta. Sehingga tatkala diutus rasul, barulah kita bisa menjelaskan bahwasanya oh iya, mereka tidak mengetahui ada pencipta, maka dikirim rasul. Ternyata enggak, mereka memang beribadah, menunjukkan mereka itu tahu ada pencipta. Lalu dalam rangka apa diutus rasul kalau begitu? Ini yang namanya analisis. Nah, kalau kita lihat yang pertama sekali diutus adalah Nuh alaihi salam, bukankah Nuh itu diutus menjumpai manusia itu, ya, melampaui batas terhadap orang-orang soleh, ya, buat kuburan, ya, buat petilasan, tempat-tempat ya yang kemudian dimuliakan, kemudian mereka beribadah di situ. Kan gitu. Ini kan bertentangan. Mereka berdoa kepada orang-orang soleh tersebut, padahal berdoa itu kepada Allah. Nah, berarti mereka sedang melakukan ibadah, tetapi pelaksanaan ibadah itu tidak tepat sasaran, ya, tidak tepat sasaran. Nah, ini yang harus diluruskan. Diutuslah seorang Nabi Nuh untuk memperbaiki ini pada masanya, ya. Udah. Dalam rangka itu. Jadi tauhid ini, jadi yang dimaksud di sini begitu juga nanti sampai ke Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Kan
Di masa mereka itu ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah menyembah api, ada yang menyembah patung-patung, ada yang menyembah malaikat, ada dan seterusnya yang dijumpai oleh Rasulullah. Intinya mereka melakukan penyembahan, berarti mereka mengakui adanya pencipta. Hanya saja salah dalam pemberian ibadah. Tatkala ada orang masih mau menyembah, berarti orang tersebut masih mengakui adanya pencipta. Namun di saat orang tidak mau lagi beribadah, meskipun itu keliru, berarti dia memang menganut paham ateis atau komunis, ya. Taib. Kalau begitu, apa pentingnya tauhid uluhiyah ini? Ya, apa pentingnya? Kita lihat. Yang pertama, annahu li ajlihi khuliqat al-jinni wal ins. Karena tauhid uluhiyah inilah diciptakan jin dan manusia ini. Untuk tauhid inilah kita diciptakan. Kalau bukan untuk tauhid ini kita enggak diciptakan. Ya, taib. Sekarang manusia semua mengetahui Allah pencipta. Ya, tapi hari itu juga dia buat kesyirikan. Dia juga pergi ke dukun, dia juga mengikuti zodiak. Dia juga yang ibaratnya kalau bangun rumah gantungkannya pisang yang masih mentah. Dia juga yang menanam kepala kambing, kepala kerbau di jembatan supaya kokoh. Kan begitu ya. Tapi kita katakan siapa pencipta? Dia mengatakan Allah. Ya, berarti itu adalah tauhid rububiyah. Ternyata kita diciptakan bukan untuk tauhid rububiyah. Nah, kalau seandainya kita tidak diciptakan, selesai masalahnya. Orang kita enggak diciptakan kok. Namun pada fakta sekarang ini kita adalah makhluk sudah diciptakan. Sudah diciptakan sekarang ini. Maka kita diciptakan bukan untuk menetapkan Allah pencipta, tetapi agar ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Itulah kenapa kita diciptakan. Untuk mengamalkan tauhid uluhiyah ini. Jadi kita hidup di dunia ini bukan untuk kumpul-kumpulkan uang, punya mobil ini, punya mobil itu, punya tanah di sana, punya tanah di sini, ya. Ya, paham ya? Ini Ustaz sampaikan kepada kalian. Kebetulan enggak banyak orang yang ikut mendengarkan, 36. Saya enggak tahu kemana sisanya. Tolong nanti di baik yang A dan B di Japri Ustadz ya, adik bukan jangan di Japri. Kita kan ada grup, sampaikan di situ siapa yang hadir siapa yang tidak, ya. Kenapa saya sampaikan ini? Kalian itu sudah dewasa, ya, sudah dewasa, sudah ngerti mana yang baik mana yang buruk. Tentu tidak ada di antara kalian itu mau masuk neraka pasti, sudah. Tapi nggak bisa kita yang menentukan bagaimana cara kita ke surga. Enggak bisa. Enggak bisa kita yang tatkala kita sudah Islam otomatis masuk surga, enggak. Ininya harus benar ini. Tauhid uluhiyah ini harus benar. Dari manalah kita mengetahui bahwa tauhid uluhiyah kita sudah benar kalau kita enggak belajar? Ya. Apalagi orang mempelajari ini sangat malas. Ya. Mempelajari akidah ini kan enggak bisa dengannya kita bisa melamar pekerjaan, ya kan? Bagi orang yang ingin kerja di KPKP, di lembaga di kantor-kantor jadi sekretaris dan itu dia bawa ini kan nggak laku, padahal dia akan meninggal, rezeki pun tidak akan tertukar dan manusia tidak akan meninggal sebelum rezeki yang Allah tetapkan Allah untuk dirinya diambil, ya. Tapi kenapa malas atau tidak mau mempelajari ini? Tapi itu kembali kepada masing-masing. Hubungan kita di dunia ini, ya, yang ada terkadang misalnya darah dan lain sebagainya, ya, itu hanya penyebab. Tapi kalau nanti di akhirat itu loh, di akhirat nanti begini jawabannya, siapa lu siapa gue, yang penting saya selamat, itu dulu, ya. Jangankan untuk itu di alam mahsyar itu ya tolibat, seandainya terjadi kita naik kapal semua, kapalnya tenggelam, masih berpikiran kita mana anakku, mana orang tuaku, atau kita berusaha menyelamatkan diri sendirian dulu? Pasti itu yang pertama. Atau terjadi gempa tiba-tiba lari kemana-mana. Oleh karena itu biasa misalnya ada berita terjadi gempa, dia sedang mandi, lari dia telanjang, dia nggak sadar, ya, baru di luar nanti dikasih orang pakaian. Itu baru di dunia, gimana pula di akhirat sana, ya. Tapi ada kunci keselamatan itu, ini dia, ini yang sedang kita bahas ini. Maka jangan
meremehkan atau kurang semangat mempelajari hal ini, ya. Karena tidak ada jaminan bahwasanya umur yang masih muda jatah usianya masih panjang, enggak. Atau seperti kami-kami ini yang sudah berumur, misalnya guru-guru kalian, dia udah dekat meninggal, belum tentu, bisa jadi duluan kalian. Tapi meninggal itu ada persiapan. Apa persiapan kita? Sedangkan kita tiap hari barangkali jatuh dalam dosa, tapi butuh kita syafaat. Syafaat itu pakai tauhid ini. Agar kita ditolong itu pakai tauhid ini. Gitu. Namanya kita bersalah kan gitu. Tidak ada yang maksum. Pasti ada kesalahan, tapi kita butuh tauhid ini supaya tertolong. Ini supaya dapat syafaat. Yang seharusnya masuk neraka nggak jadi, kenapa? Tauhidnya benar. Ini yang perlu dipelajari nakku, Taliban, ya, yang dengan baik, dan maka jangan malas mempelajarinya. Saya rasa demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pertemuan kita berikutnya. Nanti yang hadir-hadir di AB tolong dikirim ke grup ya. Hadir Ustaz, hadir, biar saya tahu siapa yang hadir, karena kebetulan absensi belum di tangan Ustaz. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.